Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala yawmiddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Syallallahu syadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu faqadna bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu, adik-adik sidang kajian pada subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini di Jumat Mubarak kita semua bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi yang mudah-mudahan kebersamaan kita, hadirnya kita di masjid ini yang Allah berkahi dan Allah ridhoi menjadi jalan, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, memberikan rahmat-Nya, berikan keberkahan-Nya bagi kita, keluarga kita dan juga lingkungan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih dapat diberikan kesempatan dan kesehatan di tengah-tengah aktivitas kita, kesibukan kita, sehari-hari yang kita jalankan, sehari-hari yang kita lalui, kita semua masih diberikan karunia oleh Allah. Akhirnya dapat melaksanakan pertama ibadah sholat subuh berjamaah, yang mana tentunya ini merupakan suatu hal yang luar biasa, keistiqomahan yang perlu kita syukuri dan tentunya perlu untuk kita upayakan. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada uswatun hasanah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita hingga umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tentunya di awal kita perlu kembali untuk merefleksi. Kita perlu kembali untuk meneladani setiap apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sehingga akhirnya bagaimana kita secara pribadi, secara individu, ataupun barangkali jika kita sudah berkeluarga dengan istri, dengan anak, dalam lingkungan aktivitas keseharian kita, bagaimana kita mampu meneladani sikap Rasulullah SAW sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin. Bagaimana kita dapat meneladani itu semua. Pun juga salah satunya, bagaimana tujuan atau misi yang Rasulullah SAW emban ketika Allah mengutusnya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Bagaimana tidak lain dan tidak bukan Allah mengutusku, kata Rasulullah SAW, yakni untuk menyempurnakan akhlak. Yang hari ini, akhlak ini menjadi suatu hal yang sangat penting, yang sangat fundamental. Bagaimana karakter, kepribadian, keseharian kita, anak-anak kita, ini menjadi hal yang perlu untuk kita perhatikan, agar menjadi akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Apalagi dengan segala macam kondisi hari ini. Salah satunya dengan gempuran media sosial, yang barangkali kita tidak dapat membendung, tidak dapat membatasi apa saja yang dapat dilihat, ditonton, dan didengar oleh anak-anak kita. Sehingga tentu sebagai seorang orang tua, sebagai orang tua kita perlu untuk dapat memastikan, memantau dengan baik dan bijaksana bagaimana apa yang dilihat dan ditonton oleh anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah. Di awal saya mengingatkan untuk kita semua, bagaimana akhirnya dengan kondisi barangkali hari ini yang kita ketahui, dalam satu pekan terakhir, kondisi bangsa kita, negara kita begitu luar biasanya. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, ini kalau dilihat di mushaf sebelah kanan paling atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya kata Allah,
penduduk di negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kata Allah akan kami berikan kepada mereka keberkahan dari langit juga dari bumi. Namun ternyata di antara mereka ada yang mendustakan ayat-ayat kami, sehingga kami berikan azab kepada mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akan dua kunci utama keberkahan agar Allah menghadirkan dalam kehidupan kita. Walau anhal qura, dan sekiranya penduduk di negeri ini, seandainya kita lihat dalam perspektif yang lebih sempit, dan sekiranya penduduk di provinsi ini, dan sekiranya penduduk di kota ini, dan sekiranya penduduk atau warga di kecamatan ini, di kelurahan ini, di RW RT tahu tapi tidak mau tahu. Sehingga kata Allah, Allah memberikan azab yang begitu sangat pedih kepada orang-orang tersebut, kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang mereka tahu tapi seolah tidak mau tahu, yang akhirnya mereka menormalisasi, mereka seolah membenarkan hal yang salah menjadi suatu kebenaran. Hadirin rahimakumullah, dari awal ini bagaimana kita berupaya untuk pertama meneladani Rasulullah SAW, kembali mengingat bagaimana suri tauladan yang telah Rasulullah SAW buktikan, contohkan kepada kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi dasar, menjadi pedoman, menjadi pijakan yang bagi kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari kita. Ya, tentu tadi kita menginginkan dengan keimanan dan ketakwaan yang kita upayakan ini, Allah memberikan keberkahan kepada kita secara individu, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, tetangga kita, semuanya. Dan tentunya ketika keberkahan ini hadir, dengan bertambahnya kebaikan-kebaikan yang semakin melipat ganda yang Allah hadirkan kepada kita, ini pun akan menjadi ladang kontribusi kita untuk dapat memberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Hadirin rahimakumullah, boleh kita masuk kepada tema yang diberikan untuk di pagi hari ini. Kemarin Pak Faisal menginformasikan bahwa temanya adalah dari masjid lahir kekuatan ekonomi umat. Umat kuat, ekonomi sehat. Lantas pertama pertanyaan adalah, kenapa perlu diawali dari masjid? Kenapa misalnya masjid ini menjadi tempat yang sangat penting, yang sangat fundamental untuk memperkokoh ekonomi umat? Karena tentu sebagaimana yang kita ketahui, masjid ini tidak hanya sebatas tempat untuk kita beribadah. Masjid ini tidak hanya sebatas menjadi tempat spiritualitas, tapi juga masjid menjadi pusat awal mula dari peradaban. Yang mana ketika kita berbicara peradaban, tidak hanya sebatas berbicara tentang aspek ibadah, tapi bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, mampu merasakan kebaikan kebermanfaatan dari apa yang masjid ini menjadi tempat. Karena tentu akhirnya ujung tombaknya adalah orang-orang yang menggerakkannya, orang-orang yang mengelolanya, orang-orang yang memakmurkannya. Sehingga ini menjadi hal yang sangat penting, dan itu semua diawali dikokohkan di masjid. Kemudian yang kedua, masjid ini menjadi pusat ekonomi umat. Karena tentu yang sebagaimana kita ketahui, saya sedikit cerita ketika dulu waktu kuliah S1 gitu ya. Jadi dulu ketika kuliah saya aktif di salah satu lembaga dakwah kampus yang ada di kampus. Kemudian salah satu hal yang kami diskusikan waktu itu yang sangat-sangat fundamental adalah isu tentang kristenisasi. Waktu itu saya kuliah di UPI, Bapak Ibu, di Setiabudi di atas. Dan waktu itu ketika kami gitu ya, berdiskusi terkait isu kristenisasi, ternyata ketika ditelisik lebih lanjut, salah satu faktor utamanya adalah tentang masalah ekonomi. Bagaimana ternyata persoalan perut mereka itu belum selesai. Dan di tengah-tengah keterhimpitan ekonomi, orang-orang yang datang, orang-orang yang seolah memberikan rangkulan, orang-orang yang setelah hadir, orang-orang yang seolah memberikan bantuan tidak hanya sebatas kata-kata, tapi juga secara nyata memberikan sembako, kayak gitu ya. Pun halnya, kalau orang-orang akhirnya mengajak mereka untuk keluar dari agama Islam. Waktu itu, sekitar 2016, yang menjadi salah satu fokus concern kami adalah di sekitaran daerah Parongpong.
Yang mana di sana itu banyak sekali yang terjadi kristenisasi. Sehingga ternyata Bapak Ibu, perlu dan penting kita mengetahui bagaimana kondisi seseorang yang terlebih masalah ekonominya. Karena barangkali ketika diuji, ekonomi ini menjadi yang sangat-sangat fundamental dan penting bagi seseorang tentu bisa berbalik, terkhusus masalah tentang keyakinan. Ataupun juga sekarang contoh, saat ini saya juga sedang membersamai salah satu pesantren tahfidz di Ujung Berung dalam aspek pemberdayaan ekonominya. Beliau, pimpinan pesantrennya, secara fisik ini memiliki keterbatasan secara fisik karena memerlukan kursi roda untuk aktivitasnya. Namun setiap tahunnya santrinya cukup banyak, sekarang itu sekitar 60-70 orang, yang rata-rata itu di luar Jawa Barat santrinya, dan lebih banyak itu akhwat, perempuan, sekitar 40 orang itu perempuan. Nah, beberapa waktu lalu dari mungkin pertengahan tahun ini, kami berdiskusi, ngobrol gitu ya. Yang singkat cerita, beliau ini secara hafalan anak-anak itu karena pesantren tahfidz, itu sangat-sangat terfasilitasi. Namun ternyata bagaimana santri-santriwati ini juga ingin dibekali secara aspek ekonomi. Sehingga singkat cerita, berupaya untuk bagaimana akhirnya membuat suatu unit usaha di pesantren tersebut. Dan alhamdulillah per Agustus kemarin, itu sudah bisa menyewa satu ruko di sana, di sekitar daerah Pasanggerahan. Gitu ya. Sudah menyewa satu ruko untuk 1 tahun ke depan, dan tempat itu dioptimalkan untuk sejauh ini di buah dan sayuran premium. Jadi menjual buah-buah dan sayuran-sayuran premium untuk warga sekitar. Selain itu pun juga bagaimana akhirnya selain ustadz-ustadzah di sana ingin membekali santri-santriwatinya secara aspek ruhiyah, terkhusus masalah Qur'ani, secara hafalan, tapi juga bagaimana mereka diberikan kemampuan, diberikan keterampilan untuk dapat mulai berwirausaha. Dan itu dalam salah satu aspek, contoh satu pesantren, gitu ya. Ada satu ma'had yang hari ini fokus dengan Al-Quran. Dekat itu di Ujung Berung. Seperti itu ya. Sehingga Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bagaimana ternyata aspek ekonomi ini menjadi hal yang sangat penting. Dan tentu sebagaimana kita seorang mukmin, sebagai seorang muslim, terkhusus dengan saudara-saudara kita telah Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Di ujung ayatnya Allah SWT menyampaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan juga ketakwaan. Dan janganlah saling tolong-menolong kalian dalam hal berbuat dosa pun juga permusuhan. Al-ithmi wal 'udwan. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong satu sama lain dalam kebaikan juga ketakwaan. Dan tidak hanya sebatas ketakwaan aspek utamanya spiritual. Kebaikan ini begitu banyak pintu-pintu yang bisa kita buka. Salah satunya bagaimana aspek ekonomi. Bagaimana ekonomi umat ini menjadi hal yang sangat fundamental, yang sangat penting. Ketika kita juga berbicara aspek Kota Bandung misalnya salah satunya, bagaimana saat ini sangat merebak, sangat banyak sekali pinjaman online contohnya, atau bahkan judi online kayak gitu, rentenir, Bang Emok mungkin bahasanya gitu ya, banyak sekali. Jadi ayah Bapak Ibu, anu ke Bang Emok. Barangkali, ya mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan kita berharapnya pun juga ketika ada mudah-mudahan segera selesai, kayak gitu ya. Tapi tentu contohnya misalnya ketika kita tahu, Bapak Ibu, ada salah saudara kita, tetangga kita yang memang dalam kondisi seperti itu. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita upayakan? Apakah ya sudah ketika tahu ya toswe keun ada si eta lah itu. Urusan dia bahasanya gitu ya. Tapi ternyata di masjid ini berupaya untuk menghasilkan bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya. Salah satunya tadi ketika kita melihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bagaimana kita berupaya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan.
juga ketakwaan. Apalagi kalau seandainya kita melihat dalam Al-Quran surat Al-Asr, ini jelas. Itu bagaimana kita saling tolong-menolong, saling nasihati satu sama lain. Wal asr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Bahwa sesungguhnya setiap insan, setiap manusia itu berada dalam kerugian. Pertaruh sana ibu-ibu, bapak-bapak, apakah kita manusia? Apakah kita manusia? Manusia. Berarti ternyata, ini dalam salah satu penjelasan tafsir dari Imam Al-Ghazali, gitu ya. Sebenarnya ketika seorang itu mampu mengilhami, mampu merefleksikan dan mengamalkan Al-Quran surat Al-Asr, Imam Al-Ghazali dalam Syafi'i gitu ya, dengan waktu yang berbeda tentunya, maka cukuplah baginya untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Dengan bagaimana mengamalkan kandungan yang terdapat Al-Quran surat Al-Asr ini. Tadi kita baca kembali, wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Bahwa ternyata sesungguhnya setiap insan, setiap manusia berada dalam kerugian. Lalu tadi pertanyaan kita manusia. Berarti kondisi awal, ibu-ibu, ketika kita lahir, kita itu berada dalam kerugian. Makanya barang setiap bayi yang baru lahir, apa Bapak Ibu yang dilakukan bayi yang baru lahir? Menangis, tertawa. Ayah barangkali pernah menakan bayi yang baru lahir tertawa. Wah, makanya langsung takut juga ya. Tapi kan itu menangis. Bahkan kan ketika ternyata diam, tidak menangis, itu kan perlu ditindaklanjuti, perlu diobservasi. Karena khawatirnya ada kondisi klinis kesehatan yang mempengaruhi. Tapi rata-rata itu menangis kondisi alamiahnya, kondisi normalnya. Ini ketika telisik lebih lanjut, ketika kita mencoba untuk berkontemplasi, karena bayi ini tahu bahwa ketika dia lahir ke dunia, selain dalam keadaan fitrah tentunya, gitu ya, karena kan setiap anak Adam yang terlahir itu dalam kondisi fitrah, barulah nanti orang tuanya yang membuat dia menjadi orang yang beriman ataupun tidak, gitu ya. Tapi kan sebenarnya dia tahu bahwa kemarin berada di tempat yang sangat nyaman, rahim ibunya. Kan rahim ibu itu merupakan tempat yang sangat nyaman dan aman bagi bayi. Pun juga sebelumnya di alam ruh, itu juga sama, tempat yang kita tidak, dalam tanda kutip, kita tidak melalui kerugian, tapi ketika lahir dan nantinya jauhnya melakukan proses kehidupan, dia tahu dan sadar bahwa berada dalam kerugian, makanya menangis kondisinya. Tapi bagaimana marahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala? Setelah Allah menyampaikan bahwa setiap insan, setiap manusia dalam kerugian, Allah memberikan pengecualian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kembali iman ini menjadi kunci, menjadi gerbang awal, gitu ya, agar keluar dari zona-zona kerugian. Wa amilus sholihat, dan juga mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang hari ini kita miliki. Karena ibu bapak hadirin rahimakumullah, Allah SWT memberikan potensi yang luar biasa kepada kita. Setidaknya Allah memberikan 3 potensi bagi kita agar kita mampu meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya, pertama, potensi secara kekayaan. Barangkali di antara kita ada yang Allah berikan keluangan berupa harta. Namun pertanyaannya adalah, apakah dengan harta tersebut menjadi jalan, menjadi wasilah menghadirkan ridho dari Allah SWT atau tidak? Ataukah justru ternyata harta-harta yang dimilikinya menjadi pengakuan dirinya yang akhirnya tidak diinfakkan, tidak diperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, secara harta. Yang kedua, bisa jadi ada seorang di antara kita diberikan kekuasaan, diberikan keluasan secara pangkat dan jabatan. Yang mana dengan posisi tertentunya yang dimiliki, mampu memberikan suatu kebijakan, suatu kewenangan untuk memperluas cakupan amalan kebaikannya. Namun pertanyaannya kembali, adakah di antara manusia yang ketika memiliki posisi jabatan strategis tertentu, namun ternyata mereka lalai, namun ternyata mereka tidak menggunakannya dalam rangka kebaikan? Ada atau tidak ibu-ibu? Ada juga. Yang ternyata dengan jabatannya, apapun itu misalnya dari tingkat bawah, misalnya dari tokoh masyarakat, misalnya RT, RW, lurah, dan seterusnya sampai ke atas, atau barangkali jenjang karir di pekerjaan, dengan jabatan-jabatan tertentu. Apakah dengan kekuasaan itu,
itu digunakan dalam rangka kebaikan ketaatan ataukah tidak? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, ada juga barangkali di antara kita yang Allah berikan keluasan dari aspek ilmu yang dimiliki, pengetahuan wawasannya. Lalu pertanyaan kembali, apakah dengan ilmu yang Allah titipkan kepadanya, dijadikan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan juga diamalkan? Ataukah justru ternyata dengan ilmu-ilmu yang dimiliki menjadi merasa jumawa, menjadi merasa yang paling tahu, dan memandang rendah orang lain? Namun ternyata Bapak Ibu, ketika tiga ini, ketika ternyata secara harta kita merasa terbatas, secara pangkat dan jabatan pun kita tidak memiliki, secara ilmu pun kita menyadari bahwa ilmu kita itu masih sangat sedikit. Lalu ada potensi keempat yang Allah hadirkan. Apa? Berupa tenaga, berupa diri kita. Berupa tenaga diri kita. Contoh misalnya ketika ada gotong royong, ketika ada kegiatan-kegiatan kebaikan lainnya, secara harta kita tidak mampu untuk menginfakkan, secara jabatan juga kita tidak memiliki jabatan strategis, secara ilmu pun kita tidak mumpuni. Lalu tenaga inilah yang bisa kita gunakan, yang mudah-mudahan itu menjadi jalan ikhtiar kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Bapak Ibu, jika seandainya dari keempat ini, harta tidak kita infakkan sama sekali, pangkat jabatan tidak kita miliki pun juga tidak kita gunakan dalam kebaikan, ilmu kita pun terbatas, sedikit, kemudian tenaga kita pun tidak kita keluarkan. Lantas pertanyaannya adalah, dengan hal apa kita menginginkan Allah memberikan ridhonya kepada kita? Ketika ternyata empat potensi yang Allah titipkan kepada kita ini tidak kita optimalkan dalam rangka kebaikan juga ketaatan. Dan ini bagian dari wa'amilus sholihat. Bagaimana kita beramal soleh dengan empat potensi yang Allah titipkan kepada kita. Barangkali ada yang keempat-empatnya, barangkali ada yang salah satunya yang kita optimalkan. Lalu yang selanjutnya, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Dan bagaimana kita saling menasihati satu sama lain dalam rangka kebaikan, juga kesabaran. Hadirin rahimakumullah, kembali dalam konteks ekonomi umat. Hari ini tentu kita ketahui bahwasanya kondisi perekonomian ini sangat-sangat susah. Kalau misalnya melihat secara aspek secara lebih menyeluruh, bagaimana sekarang lulusan-lulusan sekolah, kampus, itu juga kesusahan untuk mencari lapangan pekerjaan. Dan tentu ujungnya ke aspek ekonomi. Sehingga masjid ini menjadi tempat yang sangat-sangat fundamental. Namun kembali, masjid ini tempat bagaimana akhirnya orang-orang yang menggerakkan di dalamnya, orang-orang yang memakmurkannya. Kalau kemarin salah satu info yang saya dengar ketika diskusi Pak Faisal, baru pada pulang di Jogokarian kan ya Pak? Berapa waktu ke belakang. Itu juga menjadi salah satu ikhtiar. Bagaimana belajar salah satunya, bagaimana berdiskusi dengan Masjid Jogokarian, hingga akhirnya bagaimana pengelolaan dari masjid, hingga dia mampu memakmurkan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat yang jauh lebih luas. Dan tadi salah satu kunci awalnya, ini dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana kita saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, juga ketakwaan. Kemudian dalam Al-Quran surat yang lain, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah sebentar menyampaikan yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana juga masjid ini menjadi tempat berkumpulnya dana umat. Misal dengan pengumpulan ZIS, zakat, infak, sedekah, ataupun juga mungkin mengelola dana wakaf. Gitu ya. Dan ketika dana itu terkumpul, diperuntukkan untuk apa? Jadi kan tidak hanya sebatas mengumpulkan, tidak hanya sebatas mengambil, tapi bagaimana akhirnya pengelolaan, pemanfaatan dana umat yang terkumpul tersebut. Di waktu yang lain, tadi saya cerita tentang bagaimana sedang membersamai salah satu pesantren Ma'had gitu di ujung Berung. Di tempat yang lain, saya juga pernah membersamai bagaimana pemberdayaan ekonomi umat itu untuk menghasilkan unit usaha katakan.
Unit usaha yang itu tuh diawali dari masjid. Salah satunya Bapak Ibu yang waktu itu kami lakukan gitu ya. Itu dilaksanakan di daerah Ciamis. Di daerah Ciamis. Di Kecamatan Jatinegara. Jadi di sana ditemukan potensi yang luar biasa adalah potensi singkong, sampe. Yang secara potensi lahan, ini berbicara tentang berbasis potensi tentunya. Dan di sini pun pasti memiliki potensi yang berbeda, tapi pasti ada potensinya. Karena di daerah, Bapak Ibu, di Ciamis, dan lahan-lahan hijau, lahan-lahan terbukanya masih banyak, potensi singkong. Karena masyarakat di sana itu mengelola hak milik akumulasi warga di desanya, itu kurang lebih 160 hektar. 160 hektar kurang lebih. Yang mayoritas itu tuh digunakan menjadi singkong, ditanami singkong. Namun hal yang miris, gitu ya, yang kami temukan adalah Ibu, ketika kami bertanya, berdiskusi kayak gitu ke warga di tempat di sana, ada temuan seperti ini. Ada warga yang dengan 2.000 rupiah, Bapak Ibu, dengan 2.000 rupiah itu cukup untuk hidup selama 1 hari. Bukan karena nggak ada, ya karena bukan karena apa namanya, karena masalah ekonomi. Sehingga 2.000 itu, oh mohon Bu, kan waktu itu yang ditanyanya adalah ibu-ibu ya. Oh, jantan kumaha Bu? Eta 2.000 itu cekap dikumahakeun wae gitu ya bahasana. Ternyata 2.000 itu dibelikan untuk beli sejenis, akhirnya ngulek lah ya, bikin sambal. Kan untuk lalaban dan sebagainya itu beliau ada di pekarangan rumahnya lah. Yang beliau miliki yang terbatas. Itu yang pertama. Lalu yang lainnya Bapak Ibu, akhirnya pangawas sampe sabarabu sakilo? Kuninga? 5.000. Oh, oke. Bapak-bapak sabarabu? Sampe 5.000 sakilo misalnya. Waktu itu Ibu-ibu, ketika kami di sana, ini belum lama ya, ini 2019. Kejadian ini 2019, sebelum Covid. Waktu itu juga kami temukan Bu, Pak, warga di sana dengan yang mayoritas menjual sampe, menjual singkong karena tanaman itu. Saya juga ada tanaman yang lain, tapi mayoritasnya singkong. Ada satu momen, satu waktu, harga jual singkong itu adalah 200 rupiah. 200 Bapak Ibu, memang ngejualnya ke tengkulak. Harganya 200 rupiah. Nah tadi kan itu di Ciamis ya, kemudian ketika saya dan tim balik ke Bandung, tadi ke warung ngeliat kan ya, emang di warung berapa sih? Waktu itu harga di warung itu sekitar 6.000 per kilonya. Waktu itu 2019. Itu kan gapnya, jaraknya sangat-sangat jauh. Yang akhirnya akan bergantung pada kemakmuran, kesejahteraan. Nah dari sana, dari kondisi-kondisi tersebut, maka kami berdiskusi pertama dengan aparat desa tentunya, pemerintahan desanya. Singkat cerita, kita berupaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Kami fokus di 2 dusun waktu itu, karena di sana ada 5 dusun. Tapi sebagai percontohan di 2 dusun, itu adalah pengolahan singkong menjadi tepung mokaf. Tepung mokaf yang berasal dari singkong. Secara karakter itu bisa digunakan seperti tepung terigu. Hanya saja secara tekstur itu lebih kayak ke aci, kanji, kayak gitu secara tekstur. Dan itu semua membuat kelompok usaha, gitu ya. Dan kembali, katakanlah base camp kayak gitu ya waktu itu dari masjid. Jadi masjid Jami di sana itu digunakan sebagai tempat untuk pelatihan. Masjid Jami di sana digunakan untuk kami menyimpan barang-barang perlengkapan peralatan produksi. Untuk memotong, untuk mengeringkan oven kayak gitu ya. Dari singkong-singkong itu kan akhirnya diolah menjadi tepung mokaf. Karena akhirnya masjid ini menjadi hal yang sangat fundamental. Dan masjid ini biasanya dalam tanda kutip no atribut. Tidak ada atribut apapun, tidak teratributisasi. Karena masjid ini fokus untuk bagaimana tempat yang menjadi awalan umat ini bisa tumbuh dan kokoh. Pun dalam hal aspek ekonomi.
Ini menjadi yang sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana masjid gitu ya. Dan tentu di sini misalnya di lingkungan ini memiliki potensi-potensi yang lain. Kan tadi kalau lahan 160 hektar mah nggak ada ya. Kalau di sini susah kayak gitu ya. Makanya kan pemerintah juga mengadakan program untuk masalah lingkungan buruan saya, memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang tersedia, yang terbatas, tapi juga tetap itu bisa bermanfaat. Tapi dengan kondisi-kondisi ini pun bagaimana yang bisa kita optimalkan, upayakan, tentu bakal ada. Tentu akan ada. Lalu hal lainnya Bapak Ibu. Jadi kembali tentang masalah fundamentalnya. Dulu saya pernah mengikuti suatu kajian yang salah satu narasumbernya adalah salah satu pemimpin MUI waktu itu, MUI. Beliau menyampaikan seperti ini, memberikan renungan refleksi. Ini saya tidak menampilkan videonya juga ya. Jadi di luar negeri, waktu itu salah satu studi kasusnya di Australia, yang beliau ceritakan. Di Australia, para orang tua ketika ingin menunjukkan bagaimana perbedaan antar agama ke anaknya, jadi satu ada orang non-muslim di Australia, dia ingin mempertontonkan bagaimana perbedaan agama Islam pun juga agama yang lain. Maka yang orang tua ini lakukan ketika ingin memperkenalkan agama non-muslim, itu ke tempat-tempat perkantoran, ke tempat-tempat yang mewah, ke tempat-tempat yang pokoknya mah secara duniawi yang anak lihat, kan anak kecil apa yang mereka lihat dan dengar itu yang akan menjadi input dan informasi yang akan mereka proses. Itu dibawalah oleh orang tuanya itu ke tempat-tempat yang mewah, ke perkantoran, gitu ya, punya yang nyaman dan aman, bersih, gitu ya, higienis. Tapi suatu kondisi ketika yang memperlihatkan bagaimana kondisi umat Islam, maka dibawalah ke tempat-tempat yang kumuh. Nah ini nih kalau agama Islam kayak gini nih penampakannya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau agama non-muslim, nih mewah, di perkantoran, tempat yang aman, nyaman, gedung-gedung yang tinggi, dan seterusnya sebagainya. Tapi kalau ingin memperlihatkan agama Islam, meskipun kan tidak selalu seperti itu di sana, itu masuknya nanti ke apa? Perang pemikiran. Yang dipertontonkan, yang diperlakukan oleh orang tuanya kepada anaknya, bagaimana bahwa terbayang di otak anaknya itu, di pemikiran itu bahwa Islam itu identik dengan kekumuhan. Islam itu identik dengan kekurangan, dengan kelaparan. Itu yang ingin mereka tonjolkan, itu yang ingin mereka tunjukkan. Padahal kan tidak demikian juga, kalau di Australia ada juga muslim yang di sana berhasil kayak gitu ya. Tapi ternyata secara proses pendidikan oleh orang tua itu seperti itu. Sehingga bagaimana ekonomi menjadi sangat penting. Pun ketika kita misalnya melihat kembali dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 110, itu sebelah kiri paling atas. Allah SWT menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khair ummah, wa khajar linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Dalam ayat ini, Allah SWT menyampaikan bahwa kalian, kata Allah, kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW, adalah umat terbaik yang telah Allah hadirkan, linnas untuk manusia. Dan umat terbaik ini, jadi Bapak Ibu, kita ini secara detail, secara baru lahir itu sebagai umat Nabi Muhammad SAW, itu menjadi umat yang terbaik. Yang Allah hadirkan, yang Allah datangkan, linnas untuk manusia. Tapi ada 3 syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Yang pertama itu ta'muruna bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah dari kemungkaran. Lalu yang ketiga, penutup yang Allah sampaikan, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini kembali dimention, kembali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi di antara umat manusia ada nggak Bapak Ibu selain non-muslim, selain muslim, yang non-muslim, ada nggak mereka yang mengajak pada kebaikan? Ada. Ada nggak mereka yang mencegah dari kemungkaran? Ada. Barangkali Bapak Ibu, kalau ini contoh sederhananya yang barangkali ingat, dulu ketika salah satu pemain sepak bola, Cristiano Ronaldo, gitu ya, CR7, ketika hendak diwawancara waktu itu, kemudian di depannya ada alkohol. Ini kan dipinggirkan tuh, dan diganti menjadi air mineral, gitu ya. Itu kan bagaimana CR7 ini mencoba memberikan contoh yang baik. Jangan minum-minum yang beralkohol. Kayak gitu ya. Itu kan wa tanhauna 'anil munkar, wa ta'muruna bil ma'ruf, juga mengajak pada kebaikan dan juga mencegah dari kemungkaran. Namun tidak sampai saat ini kan CR7 tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga non-muslim yang lainnya, ketika mereka secara aktivitas keseharian gitu ya, mereka sama mencegah dari kemungkaran, mencegah dari kebatilan gitu ya.
dan juga mengajak pada kebaikan, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan itu semua karena iman ini menjadi kunci awal, menjadi pintu masuk, menjadi gerbang awal. Sehingga keimanan menjadi kembali menjadi hal yang sangat penting. Terlebih kepada kita Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, bagaimana tadi kita perlu untuk saling tolong-menolong dengan saudara kita. Bagaimana kita bisa melihat kondisi di sekitar dan kita berupaya untuk berikan kontribusinya. Dan itu semua kembali diawali dari masjid. Dan sebagai terakhir, ayat yang saya sampaikan, Allah kembali menyampaikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan bagi kalian jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Hadirin rahimakumullah. Saat ini, misalnya ketika di lingkungan kita, di warga kita, di masyarakat kita, tetangga kita, atau barangkali orang yang kita kenal, yang kita ketahui, yang masih terjerat dengan riba misalnya, bukan karena mereka mau, tapi ternyata karena tuntutan yang memaksa, kondisi yang memaksa. Lantas bagaimana akhirnya di masjid ini, diawali dari masjid, mampu untuk berupaya memberikan solusi, mengokohkan umat, mengokohkan ekonomi umat. Kan tentu banyak, maksudnya kalau ini ada secara di pemerintah teman-teman waktu itu ada Satgas anti rentenir secara program kampung anti rentenir, gitu ya. Itu kan salah upaya secara pemerintah. Lalu misalnya ketika kita dalam konteks di masjid, apa yang bisa kita lakukan, upayakan. Dan sekarang secara tren banyak juga masjid-masjid, karena tadi saya dengar oleh Pak Faisal salah satunya akan ada peremajaan untuk pengurus. Ini kan juga banyak sekarang masjid-masjid yang dikelola anak-anak muda yang itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Kalau tadi mungkin kalau masjid Jogokarian saya nggak akan cerita banyak karena Bapak Ibu atau juga pengurus di sini sudah berkunjung ke sana untuk Jogokarian, udah banyak belajar langsung di sana. Tapi salah satunya yang muncul juga ada di Sukabumi. Mereka menamakan masjid itu Masjid Sejuta Pemuda. Masjid Sejuta Pemuda. Yang itu memang dikelola oleh anak-anak muda. Dan itu luar biasa pertumbuhannya, baik secara pendidikan, secara sosial, pun secara ekonomi. Bagaimana salah satu yang membersamai di ide awal itu adalah teman, gitu ya. Jadi kalau di ini Bapak Ibu secara konsep, gitu ya. Jadi mereka ini di awal itu Masjid Sejuta Pemuda ini mereka berdiskusi gitu ya, workshop gitu ya antara pengurusnya. Tadi ngobrol gimana apa yang mau kita lakukan dan metode yang mereka gunakan untuk akhirnya menghasilkan ini nih yang mau kita lakukan, diawalinya dengan kayak gini. Itu disebut dengan design thinking. Ini salah satu proses pendekatan. Design thinking. Jadi mereka melakukan workshop, pelatihan, diskusi gitu ya. Jadi kan barangkali keumuman rapat, oh iya bagaimana Pak, Bu, saling satu sama lain menyampaikan keumumannya. Itu tidak salah gitu ya. Itu pun tepat dan itu juga bisa menghasilkan berbagai macam ide. Tapi karena ini kalau anak muda, mereka menggunakan pendekatan kekinian, mereka menggunakan pendekatan tadi, design thinking. Ada tahapan-tahapannya, dan salah satu yang bersama waktu itu adalah teman. Ini dari Bandung. Dia ke sana, jadi fasilitator, gitu ya, memandu mereka. Ini masjid ini tuh mau kayak gimana sih? Kalau bahasa sekarang, brandingnya itu mau seperti apa? Mau dikenal oleh orang itu jadi masjid yang kayak gimana? Gitu ya. Hingga mereka tadi memposisikan dia sebagai Masjid Sejuta Pemuda. Apakah di sana pemuda semua? Tidak juga. Gitu ya. Ada juga yang pernah muda. Ada juga yang pernah muda. Tapi mereka ingin memposisikan diri sebagai Masjid Sejuta Pemuda. Banyak sekali yang dari misal tuh mereka ada kopi shop di sana dan takmir-takmirnya itu memiliki kemampuan keahlian untuk sebagai barista. Gitu ya. Jadi kalau ngopi itu bukan kopi sasetan gitu ya. Tapi memang kopi asli. Kayak gitu. Pun juga bagaimana mereka memfasilitasi baik warga di sana ataupun juga musafir, ataupun juga orang lain yang ingin berkunjung ke sana, ke masjid gitu. Karena masjidnya terbuka 24 jam. Dan memang terjaga, terfasilitasi. Kalau sekarang, info terakhir gitu ya, mereka juga hendak, pembangunan, perluasan. Karena memang di sana masih ada lahan ya. Di sana masih ada lahan untuk pembangunan. Tapi kembali Bapak Ibu, poinnya adalah, bagaimana akhirnya, masjid ini menjadi awal, menjadi kembali tempat awal, kita bisa mengokohkan keimanan ketakwaan kita. Dan juga di awal, bagaimana peradaban itu diawali.
Secara aspek ekonomi, umat ini menjadi kuat dan kokoh. Dan tentu dari berbagai macam cerita yang tadi saya sampaikan, di masjid ini, di lingkungan ini, memiliki karakteristik yang spesifik. Apa yang kiranya akan dilakukan. Gitu ya. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Ini ada diskusi, Bapak Ibu tanya ya. Oh iya, mangga. Sebelum diakhiri ditutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan boleh. Dan iya Bapak Ibu, ini juga salah satunya mungkin Pak Faisal minggu lalu mengundang, karena saya secara tinggal, saya dekat dari sini. Saya di Murajun Baru, kayak gitu di Murba. Gitu. Itu pun baru pindah bulan lalu. Gitu. Baru bulan lalu Agustus saya pindah karena keperluan ya mondanya juga. Sekarang sedang melanjutkan S2 di ITB. Kayak gitu. Makanya nyari tempat yang lebih dekat. Kalau sebelumnya saya di Buah Batu, gitu ya. Itu barangkali Bapak Ibu, ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau didiskusikan barangkali? Dari yang barusan boleh. Kalau ada ya. Dari adik-adik juga mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Bapak Ibu? Atau cukup? Kalau cukup saya akhiri. Oh, izin. Baik, kalau cukupkan aja Pak. Atau barangkali kita cukupkan dengan berdoa saja. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Untuk mengakhiri, untuk menutup kajian pada subuh di pagi hari ini, marilah kita bersama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita secara pribadi, secara individu Allah berikan kekuatan dan kemampuan dalam rangka ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga secara lingkungan, kita juga mampu menjadi individu yang menjadi penggerak, yang menjadi penguat agar lingkungan kita diawali dari masjid menjadi umat yang kokoh, baik secara aspek ibadah, aspek sosial, pun juga secara aspek ekonomi. Dan tentu itu bukan karena kita bisa, kita mampu, tapi ternyata karena Allah memberikan karunia-Nya, memberikan pertolongannya, memberikan ridho dan hidayahnya kepada kita semua. Kita awali dengan beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina asma sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma fi syakaratil maut wa nazzatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin yang beriman bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, senantiasa tuntunlah kami, bimbinglah kami, bersamailah kami dalam rangka kebaikan juga ketaatan. Ingatkanlah kami jika seandainya kami lalai dan membuat salah kepadamu ya Allah. Jangan sampai Engkau meninggalkan kami walau hanya sesaat saja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon meminta kepadamu ya Allah, jagalah kami, jagalah keluarga kami, jagalah lingkungan kami, senantiasa lindungi kami semua ya Allah. Baik kuatkan iman dan ketakwaan kami kepadamu ya Allah, baik aspek sosial kami pun juga aspek ekonomi kami ya Allah. Lingkungan kami berikanlah kami kekuatan dan kemampuan agar menjadikan itu semua mereka ketaatan kebaikan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungilah negeri ini, lindungilah bangsa ini ya Allah. Tentu ya Allah, apapun yang terjadi di bangsa kami negeri ini ya Allah, semuanya kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau melindungi kami, pemimpin kami dan warga rakyat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan dan keistiqomahan dalam taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma a'izzal Islam wa mansur ikhwanina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidin wal mujahidah fi Filistin, fi Filistin, fi Filistin, wa fi Indonesia, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatimul qur'an al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kana waliya kana nasta'in. Ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Terakhir saya mau menyampaikan ucapan terima kasih dan juga permohonan maaf bila dan ini dalam rangka watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Bukan berarti saya sudah lebih baik, bukan berarti saya jauh lebih pintar, bukan. Tapi dalam rangka watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.